Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafana Bisamalia dari program studi kedokteran hewan dengan NPM 1302102400032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep map dan juga esai gagasan saya di blok EMS atau Endocrine and Metabolism System. Jadi yang pertama adalah konsep map saya. Jadi di blok EMS ini kami mempelajari mengenai sistem endokrin. Yang pertama adalah mengenai pengertian, mekanisme, dan juga perbedaan sistem endokrin dengan sistem saraf. Lalu yang selanjutnya kami mempelajari mengenai berbagai kelenjar-kelenjar yang ada di sistem endokrin ini. Yang pertama adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus ini salah satu bagian yang ada di otak. Ini fungsinya untuk menghasilkan hormon-hormon sebagai stimulator ataupun releasing hormon. Contohnya adalah GHRH, lalu ada GNRH juga. Lalu, hipotalamus ini juga menghasilkan dua hormon yang tidak berfungsi sebagai inhibitor maupun stimulator, yaitu hormon oksitosin dan juga ADH atau vasopresin. Nah, untuk kedua hormon ini disimpan di kelenjar pituitari. Jadi, kelenjar pituitari memiliki dua lobus, yaitu posterior dan juga anterior. Untuk lobus posterior ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai hormon seperti hormon LH, growth hormone, prolaktin, dan sebagainya. Lalu untuk lobus posterior sendiri, ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara untuk hormon ADH dan juga hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipotalamus, yang kemudian oleh kelenjar pituitari posterior ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi di kelenjar pituitari ini ada keterkaitan dengan hipotalamus juga, ada cukup banyak. Lalu kami mempelajari mengenai struktur mikroskopis dan juga makroskopis dari kelenjar pituitari itu sendiri. Lalu ada juga variasi di beberapa hewan seperti mamalia, Pisces, apes, dan juga reptil. Lalu ada juga bentuk, ukuran, warna, dan juga letak dari kelenjar pituitari itu sendiri. Ini adalah dua lobus yang ada di pituitari, yang masing-masing lobusnya juga dibagi menjadi beberapa bagian, seperti lobus anterior dibagi menjadi pars distalis, pars intermedia, dan juga pars suberalis. Lalu kami juga membahas mengenai hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Dan sebelumnya kami membahas mengenai bagaimana proses pembentukan dari kelenjar pituitari itu sendiri, sehingga dapat eh, berfungsi dengan normal dan menghasilkan banyak hormon. Jadi untuk kelenjar pituitari sendiri ini menghasilkan cukup banyak hormon yang mempengaruhi kelenjar lain seperti EDTSA yang mempengaruhi eh, tiroid, lalu ada ACTH atau adrenocorticotropic hormon yang mempengaruhi adrenal, lalu ada FSH dan LH yang mempengaruhi ovarium dan juga testis dan sebagainya. Lalu di sini kami juga membahas mengenai apa saja kelainan yang dapat diderita eh, oleh kelenjar pituitari, misalnya diabetes insipidus, lalu ada juga PPID, ada juga dwarfisme, dan juga ada akromegali. Lalu yang selanjutnya adalah kelenjar pineal atau epifisis. Di sini kami juga mempelajari hampir sama dengan kelenjar pituitari, yaitu ada struktur makroskopis, struktur mikroskopis, ada juga variasinya di berbagai hewan, lalu ada proses pembentukan, hormon yang dihasilkan, mekanisme hormon tersebut, kelainan pengobatan, dan juga pencegahan. Jadi untuk kelenjar pineal sendiri, ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk ritme sirkadian atau ritme bangun tidur pada hewan. Lalu yang selanjutnya adalah hormon tiroid. Tiroid ini berada di trakea. Nah, tiroid ini menghasilkan tiga hormon, yaitu T3, T4, dan juga somatostatin. Maaf, kortisol. Untuk tiroid menghasilkan kortisol, bukan somatostatin. Ini kami juga mempelajari mengenai makroskopis, mikroskopis, variasi di beberapa hewan. Lalu ada hormon yang dihasilkan juga. Lalu ada perbedaan dari T3 dan T4 sendiri. Lalu ada juga kelainan, pengobatan, dan juga pencegahan penyakit di kelenjar tiroid.
Jadi kelenjar tiroid ini ada lobus lateral yang ada dexter dan juga sinister dan juga ada lobus median atau yang biasa disebut sebagai isthmus. Lalu yang berikutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini letaknya ada menempel atau berada di sekitar kelenjar tiroid. Fungsinya ini untuk memproduksi hormon parathormon atau PTH yang fungsinya untuk menaikkan kadar kalsium dalam darah apabila eh, tubuh hewan mengalami kekurangan kalsium. Nah, ini berkebalikan dengan hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Maaf, tadi ada kesalahan penyebutan. Bahwa untuk kelenjar tiroid menghasilkan tiga hormon yaitu T3, T4, dan juga kalsitonin. Jadi untuk kalsitonin sendiri ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang tinggi pada darah, sedangkan untuk parathormon untuk menaikkannya. Ada juga keterkaitan antara kelenjar paratiroid dengan kelenjar lainnya, seperti dengan hormon kalsitonin, dengan vitamin D, hormon steroid, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan juga fungsi endokrin, sehingga disebut sebagai mixed gland. Untuk fungsi endokrin sendiri ini, kelenjar pankreas berada di Pulau Langerhans. Nah, Pulau Langerhans ini menghasilkan tiga sel, yaitu sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta yang menghasilkan insulin, dan juga sel delta yang menghasilkan somatostatin. Nah, ketiga hormon ini bekerja sama untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh hewan. Lalu yang berikutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berada di dekat ginjal, baik di ginjal kanan maupun di ginjal kiri. Nah, untuk kelenjar adrenal ini ada dua bagian, yaitu ada medula dan juga korteks adrenal. Untuk di medula sendiri ada dua hormon yang dihasilkan, yaitu hormon adrenalin dan juga noradrenalin. Sedangkan di korteks sendiri ada tiga zona, yaitu glomerulosa, fasciculata, dan juga reticularis, yang masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Untuk hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini mostly adalah hormon yang em, berperan dalam mengatur stres. Seperti contohnya adalah hormon kortisol. Nah, untuk adrenal ini juga ada yang namanya respon fight or flight, yaitu ketika merasa terancam ataupun stres, akan ada respon yaitu melawan ataupun lari. Lalu yang berikutnya ada kelenjar ovarium. Nah, kelenjar ovarium ini berfungsi sebagai kelenjar reproduksi. Letaknya berada di kedua sisi rahim. Kelenjar ovarium sendiri menghasilkan dua hormon, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Untuk kelenjar ovarium juga berkaitan dengan kelenjar pituitari, karena kelenjar pituitari menghasilkan FSH dan juga LH yang merangsang kelenjar ovarium untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Lalu juga berkaitan dengan kelenjar mamari atau kelenjar susu. Lalu yang terakhir adalah kelenjar testis. Nah, untuk testis pada hewan sendiri letaknya macam-macam. Jadi ada yang berada di luar tubuh hewan, yaitu berada di skrotum. Lalu ada juga yang tidak memiliki skrotum dan testisnya berada di dalam tubuh hewan. Contohnya ada pada reptil dan juga amfibi yang letak testisnya berdekatan dengan ginjal. Untuk testis sendiri ini menghasilkan secara umum menghasilkan dua hormon, yaitu testosteron dan juga dihidrotestosteron. Namun, testis juga menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah yang sedikit. Lalu di sini ada pathway dari ovarium sendiri dalam menghasilkan berbagai hormon seperti relaksin, inhibin, androgen, dan juga estrogen dan progesteron. Ini juga ada pathway untuk em, produksi testosteron dan dihidrotestosteron oleh si lady. Lalu yang berikutnya di blok MS ini kami mempelajari mengenai biokimia. Nah, di sini kami mempelajari mengenai metabolisme beberapa eh,
hal, yaitu yang pertama ada metabolisme karbohidrat, di mana ada perbedaan eh, hewan, yaitu ruminansia dan non-ruminansia dalam sistem pencernaannya. Lalu dalam metabolisme karbohidrat ada beberapa istilah, yaitu ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan juga gluconeogenesis. Yang berikutnya adalah metabolisme lipid. Nah, untuk jenis lipid ini ada beberapa, ada kolesterol, lalu ada juga fosfolipid dan juga trigliserida. Nah, ini juga berkaitan dengan testis, yaitu eh, salah satu jenis lipid yaitu kolesterol merupakan sumber produksi dari testosteron. Lalu yang berikutnya ada metabolisme protein. Lalu ada juga metabolisme vitamin dan mineral, di mana vitamin ini terbagi jadi dua, yaitu yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan juga K, dan juga yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan juga B kompleks. Lalu ada juga plasma protein, ya, dan juga plasma karbohidrat, keton, laktat, dan juga ada beberapa penyakit pada sistem metabolisme ini. Lalu yang berikutnya kami membahas mengenai diagnosis. Yang pertama ada physical examination. Jadi ada beberapa, ada palpasi, lalu ada juga pemeriksaan rektal, baletman, auskultasi, perkusi. Dan perkusi ini ada beberapa, ada perkusi dan auskultasi simultan, perkusi taktil, dan juga perkusi akustik toraks. Lalu ada juga distant examination atau audiovisual inspection. Lalu ada handling dan juga restraint pada anjing, kucing, kuda, sapi yang memiliki beberapa perbedaan dalam jenis-jenisnya. Seperti misalnya dalam kuda, restraintnya berupa twitch, stalks, walls, corners, and stalls, dan sebagainya. Lalu ada juga history taking, perawatan, manajemen history, dan sebagainya. Lalu yang terakhir kami mempelajari mengenai veterinary ethic dan juga determinan kesehatan. Jadi untuk vet ethic sendiri ada beberapa etika, ada etika 1, etika sosial, etika pribadi, etika profesional, etika 2, dan juga kewajiban sebagai dokter hewan. Lalu untuk determinan kesehatan ada faktor resiko, parameter, pola spasial penyakit, dan juga transmisi, faktor, dan juga penentu. Lalu yang berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai esai gagasan saya yang berjudul Tempat Tidur Inovatif untuk Anak Kucing Tanpa Induk. Jadi latar belakangnya, jadi sistem endokrin adalah sistem yang mengatur tubuh melalui hormon seperti kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal untuk mengatasi stres. Selain hormon kortisol, sistem endokrin juga menghasilkan hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal untuk mengatur ritme sirkadian. Nah, Em, ketika hewan mengalami stres, termasuk pada anak kucing yang tidak memiliki induk, hal tersebut dapat meningkatkan sekresi kortisol, di mana ketika kortisol mengalami hipersekresi, hal itu dapat menghambat produksi melatonin, sehingga ritme sirkadian akan terganggu. Nah, hal ini dapat menurunkan imunitas dan juga memperburuk kesehatan anak kucing. Maka dari itu, dibutuhkan tempat tidur anak kucing yang dirancang untuk memberikan kehangatan, sentuhan, suara yang mirip dengan induknya dengan suhu sekitar 36,7 hingga 38,9 derajat Celcius. Tujuan dibuatnya tempat tidur inovatif untuk anak kucing tanpa induk ini adalah untuk mengurangi dampak negatif bagi anak kucing yang kehilangan induknya, yaitu dampak negatifnya seperti kecemasan, stres, hingga gangguan tidur, serta untuk memberikan lingkungan yang menenangkan, nyaman, dan mendukung pertumbuhan anak kucing tersebut. Lalu di pembahasan atau isinya, saya membahas mengenai bagaimana uh, bentuk dan juga mekanisme dari tempat tidur yang saya buat. Jadi untuk bentuknya itu berupa kapsul dengan bagian atas setengah terbuka dan ukurannya 40 kali 35 cm. Namun untuk ukurannya masih menyesuaikan karena untuk anak kucing juga memiliki perbedaan ukuran.
Lalu untuk bahannya ini menggunakan busa yang dilapisi katun. Jadi alasan saya memilih katun karena katun ini bahan yang lembut, nyaman, mudah dibersihkan, serta merupakan bahan alami sehingga eh, tidak atau jarang menimbulkan iritasi pada anak kucing. Tetapi bahan katun ini kurang menghangatkan, sehingga saya memberikan sistem berupa alat menghangat dengan menggunakan sirkuit pemanas PTC atau positif temperatur koefisien. Jadi, ketika aliran listrik dialirkan kepada PTC ini, maka PTC akan mengalami kenaikan suhu, lalu menyebarkan suhu panas tersebut secara merata ke seluruh bagian tempat tidur untuk anak kucing. Nah, ketika suhu sudah mendekati suhu induk kucing yaitu sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius, maka resistensi material pemanas tersebut akan meningkat sehingga aliran listrik yang masuk ke dalam PTC ini akan berkurang sehingga pemanasan berhenti secara otomatis dan tidak terjadi overheat. Lalu ada juga alat getaran atau pijatan ringan yang menggunakan motor getaran mikro dengan kecepatan getaran dan pijatan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada juga penggunaan speaker Bluetooth mini untuk memutarkan suara-suara yang dapat menenangkan anak kucing. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kucing cukup sensitif dengan suara karena dapat mendengarkan dan merespons suara hingga frekuensi 20 kHz. Maka dari itu, kucing memerlukan suara-suara yang menenangkan dan juga eh, seperti eh, suara hujan ringan, ombak, dan sebagainya. Jadi untuk tempat tidur untuk anak kucing tanpa induk ini didesain agar anak kucing tanpa induk tidak merasa kesepian dan kehilangan peran induknya sepenuhnya, serta dapat menurunkan kemungkinan stres pada anak kucing tersebut. Ketika anak kucing merasa tenang dan tidak stres, maka produksi kortisol dan juga melatonin akan stabil, sehingga anak kucing akan sehat, imunitasnya baik, dan juga ritme sirkadiannya akan berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kekurangan untuk tempat tidur ini. Salah satunya adalah harganya yang cukup mahal. Karena untuk sirkuit pemanas PTC saja, untuk satu alatnya bisa mencapai Rp1.500.000. Sehingga apabila digabungkan secara keseluruhan untuk harga tempat tidur yang menggunakan bahan berkualitas yang baik dapat mencapai harga 2 hingga 3 juta ataupun lebih. Ini adalah rancangan tempat tidur yang saya buat, di mana bentuknya adalah kapsul ataupun oval dengan tutup hanya setengah saja. Lalu untuk bagian tengahnya ini lebih rendah daripada bagian sisi-sisinya. Hal ini supaya anak kucing ini terlindung dari angin. Lalu selain itu agar anak kucing merasa seperti didekap sepenuhnya, seperti itu. Lalu di sekitar sini ada pemijat dengan getaran yang lembut dan ada juga speaker Bluetooth yang ditanamkan di bagian samping sini. Lalu untuk penghangatnya ada di bagian tengah, yaitu berada di bawah kain katun, tepatnya berada di antara busa-busa. Lalu di sini juga ada tombol on off di sini, dan di sini akan ada tombol on off dan juga untuk pengatur seberapa cepat dan keras getarannya. Lalu untuk alat ini menggunakan listrik, jadi kita memerlukan stop kontak. Ini untuk coret-coretannya dan ini untuk desain yang sudah cukup fix. Jadi untuk kesimpulannya, stres pada anak kucing tanpa induk merupakan suatu hal yang kerap terjadi. Hal ini dikarenakan anak kucing tanpa induk akan merasa kesepian dan kehilangan sosok induknya. Anak kucing yang terbiasa dirawat oleh induknya akan merasa kesepian ketika tidak merasakan kehangatan dari dekapan induknya ketika tidur, dan tidak merasakan atau mendengarkan suara induknya, sehingga anak kucing tersebut akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk merasa stres. Hal tersebut dapat berdampak pada produksi hormon kortisol dan juga melatonin. Maka dari itu, untuk mengurangi stres karena rasa kehilangan tersebut, diperlukan tempat istirahat untuk anak kucing tanpa induk, di mana anak kucing tersebut dapat merasakan kehangatan seperti dalam dekapan induknya, serta adanya getaran dan juga pijatan ringan dan suara yang dapat menenangkan anak kucing. Karena untuk kucing sendiri ini memiliki waktu tidur yang cukup lama, yaitu sekitar 18 hingga 22 jam sehari. Jadi diperlukan tempat tidur inovatif yang menggabungkan beberapa alat untuk menciptakan tempat tidur yang menenangkan dan juga nyaman bagi anak kucing meskipun tanpa induk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.